Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video presentasi kali ini, saya dan kelompok saya akan membahas tentang materi prinsipal dan agen informasi asimetris dan efisiensi Pareto. Berikut nama-nama kelompok 11. Yang pertama yakni saya sendiri dengan NIM 200231100015. Dan yang kedua ada Rohmatul Mujtahida dengan NIM 200231100041. Baik, langsung saja kita ke materi. Prinsipal dan agen. Nah, dalam teori keagenan ini menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan, yaitu prinsipal dan agen. Nah, hubungan keagenan ini adalah sebuah kontrak manajer atau agen dengan pemegang saham atau prinsipal, di mana kedua belah pihak terkait kontrak yang menyatakan hak dan kewajiban masing-masing. Prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan, sedangkan agen mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang ditugaskan oleh para pemegang saham kepadanya. Untuk kepentingan tersebut, prinsipal akan memperoleh hasil berupa pembagian laba, sedangkan agen memperoleh gaji, bonus, dan berbagai kompensasi lainnya. Nah, hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Maka dari itu, harus terdapat kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen. Nah, teori agensi ini menekankan akan pentingnya pemilik perusahaan atau prinsipal menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada manajer atau agen yang lebih mengerti dan memahami cara menjalankan suatu usaha. Nah, kondisi ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi antara manajer atau agen dan pemegang saham atau prinsipal. Nah, untuk tujuan dari teori keagenan ini yakni ada dua. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan individu, baik prinsipal maupun agen, dalam mengevaluasi lingkungan di mana keputusan harus diambil. Yang kedua, mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna memperoleh pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja. Selanjutnya, yakni informasi asimetri. Informasi asimetris ini adalah suatu kondisi di mana manajer atau agen memiliki lebih banyak informasi atas prospek perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham atau prinsipal, di mana jenis informasi asimetri ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, adverse selection. Pemilihan serba salah atau adverse selection adalah jenis informasi yang diperoleh di mana salah satu atau lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis atau transaksi potensial memiliki keunggulan informasi melalui pihak lain, atau bisa juga dikatakan masalah yang timbul di pasar apabila penjual lebih mengetahui atribut barang yang mereka jual daripada pembeli. Akibatnya, pembeli beresiko membeli barang bermutu rendah. Contohnya adalah dalam pasar mobil bekas. Penjual memiliki pengetahuan lebih atas kualitas mobil bekas yang dijual daripada pembeli. Pembeli merasa khawatir dalam membeli mobil bekas karena pembeli tidak tahu keadaan sebenarnya dari mobil bekas tersebut. Nah, akhirnya penjual menjual mobil bekas lebih rendah daripada harga mobil baru di pasaran. Disinilah maka teori tangan tak terlihat tidak bekerja. Pemilik mobil dapat lebih memilih untuk tetap memilikinya daripada menjualnya dengan harga yang lebih rendah. Pasar dapat merespon informasi asimetris dengan melakukan pemberian sinyal atau signaling dan penyaringan atau screening. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Mujtahida, NIM 200231100041. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Moral hazard. Bahaya moral
adalah jenis informasi di mana satu atau lebih dari satu dalam suatu transaksi, bisnis, atau transaksi potensial dapat mengamati tindakan mereka dalam pemenuhan transaksi, tetapi pihak lain tidak bisa. Contoh moral hazard adalah hubungan tenaga kerja, pemberi kerja sebagai pelaku utama dan pegawai sebagai agen. Masalah bahaya moral yang muncul adalah kemungkinan ada pegawai yang tidak terawasi dengan baik. Pemberi kerja dapat mengatasi masalah ini dengan yang pertama, pengawasan yang lebih baik. Pelaku utama dapat memasang CCTV atau dapat terus memantau perilaku agen dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, upah yang lebih tinggi. Pelaku utama dapat memberikan upah yang lebih tinggi agar tidak ada kesalahan yang dilakukan agen, maka pelaku utama dapat memberikan hukuman. Yang ketiga, penundaan kompensasi. Pelaku utama dapat menunda pemberian bonus sebagai hukuman jika agen tidak bekerja. Selanjutnya ada efisiensi Pareto. Efisiensi Pareto dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai kondisi di mana sudah tidak mungkin lagi mengubah alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi tanpa mengorbankan pelaku ekonomi yang lain. Dengan kata lain, kondisi Pareto terjadi ketika semua perilaku ekonomi dalam kondisi kesejahteraan yang optimal. Istilah Pareto efisiensi atau juga disebut sebagai optimalitas Pareto merupakan konsep yang dicetuskan oleh Vilfredo Pareto pada tahun 1842 hingga 1923 yang merupakan seorang ahli ekonomi yang berasal dari Italia yang menggunakan konsep di dalam studi tentang efisiensi ekonomi dan distribusi pendapatan. Selanjutnya ada kondisi tercapainya Pareto, ada dua, yaitu yang pertama, efisiensi dalam konsumsi, terjadi ketika kurva indifference seorang konsumen bersinggungan dengan garis anggaran atau budget line. Dalam kondisi ini, seseorang konsumen akan mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dengan biaya paling sedikit yang perlu dikeluarkan. Yang kedua ada efisiensi dalam produksi, terjadi ketika seseorang produsen dapat menghasilkan sebuah produk dengan anggaran seminimal mungkin, namun dapat menghasilkan produk tersebut secara maksimal. Selanjutnya ada kondisi dasar dari efisiensi Pareto, antara lain adalah yang pertama, efisiensi dalam pertukaran. Dalam efisiensi ini, maka tidak ada seorang individu pun dapat memperoleh suatu kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan individu lainnya. Sebagai contoh, si A menjual sepeda motor kepada si B seharga 12 juta untuk ditukarkan dengan kulkas seharga 13 juta. Dengan begitu, kesejahteraan dari A berkurang. Maka di sini terdapat kegagalan di dalam efisiensi pertukaran. Selanjutnya yang kedua ada efisiensi dalam produksi, yakni apabila suatu masyarakat dalam melakukan alokasi sumber daya produksi, apabila tidak terdapat barang yang dapat diproduksi tanpa keharusan untuk mengurangi produksi pada barang yang lainnya. Yang ketiga ada efisiensi keseluruhan, yakni baik pada produksinya maupun dalam pertukarannya. Tidak seorang pun yang dapat ditingkatkan kesejahteraannya dengan membuat kesejahteraan yang lain menjadi berkurang. Efisiensi Pareto sendiri akan terjadi apabila alokasi dari kekayaan tersebut tidak membuat orang lain sejahtera dan orang yang lainnya merasa dirugikan. Misalnya, suatu lahan yang dimiliki oleh petani digarap oleh petani penggarap. Pemilik lahan memanglah yang menyediakan semua yang berkaitan dengan alat dan bahan produksi. Tetapi, tanpa adanya petani penggarap, maka mustahil lahan tersebut dapat menghasilkan barang. Dengan demikian, hasil dari penjualan yang didapatkan oleh petani pemilik tersebut haruslah digabungkan pula kepada petani penggarap,
agar keduanya sama-sama memperoleh keuntungan, atau dengan kata lain, dua-duanya merasa sejahtera tanpa harus salah satu merasa dirugikan. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.